Tanggal 19 September yang lalu, gue bikin analisis bahwa IHSG akan membentuk puncak dan drop ke bawah. Faktanya, bener-bener dia drop. Banyak banget pertanyaan yang muncul, market merah, ingat Astronacci tanggal berapa IHSG akan turun. Dan ketika gue buat video ini adalah tanggal 8 Oktober ketika mulai muncul tanda-tanda pembalikan arah. Pertanyaannya adalah, apakah pembalikan arah ini akan sustainable, di mana IHSG akan terus naik atau akan turun lagi? Market merah, ingat Astronacci, karena bersama Time Trading gue akan bahas kali ini apa yang harus lo lakuin dan saham apa yang bagus. Stay tune, bagikan buat yang lainnya, subscribe dan aktifkan loncengnya. Let's do it guys. Nah guys, sekarang gue mau lihat tanggal 8 hari ini, tepat pada saat gue syuting, market kita itu mengalami reversal di tengah hari, which is itu bagus karena bottomingnya itu pas banget di area EMA 90 daily chart. Nah, dalam hal ini kita tuh mau tahu, ini sebenarnya bakal lanjut lagi turun atau mungkin dia sideways ya, dan nunggu beberapa hari lalu kemudian dia naik. Gue udah ngitung, ada time bottom tanggal 11 Oktober di mana kelihatannya ini akan menjadi bottom yang cukup signifikan atau at least turning point yang cukup signifikan ya di tanggal 11. Nah, confluence-nya di tanggal 9 itu ada yang namanya moon declination dan tanggal 11 ada first quarter moon. Kalau menurut gua, memang tanggal 8 ini ada pembalikan arah. Ada kemungkinan sebelum dia naik, dia sideways terlebih dahulu, sampai nanti di tanggal 11 baru dia kemungkinan bisa kencang pergerakan harganya. Artinya apa? Akan ada turning point yang signifikan. Pada saat kita berasumsi bahwa dia akan terjadi bottom, mudah-mudahan di tanggal 11 tuh kelanjutan daripada bottom formation, terus kemudian harga bisa naik. Nah, kalau kita perhatikan kejatuhan IHSG dari tanggal 19 sampai sekarang, itu sebenarnya kalau kita lihat dari sisi weekly chart, lu sebenarnya bisa perhatikan bahwa ini merupakan koreksi wajar, dan koreksi wajar ini kemungkinan berlanjut sampai tanggal secara keseluruhan ya, koreksi ini tuh bisa berlanjut sampai tanggal 18 Oktober pada dasarnya. Dan setelah 18 Oktober itu udah kayak terakhir banget, di mana koreksi wajar itu boleh selesai di sana dan lanjut lagi nih IHSG-nya rally, demand baru masuk, bandar pada beli saham, lalu kemudian terus naik. Jadi artinya apa? Kalau misalnya kita udah ketemu di tanggal 11, terus kemudian ada tanggal 18, berarti di dalam window range antara 11 dan 18 ini, disinilah proses akumulasi itu akan terjadi. Ini yang kita mesti persiapkan ya. Jadi apa sih sebenarnya yang harus dilihat dari seorang trader ketika hal ini terjadi? Kita tuh mau tahu minggu-minggu akumulasi itu terjadi kapan. Jadi di dalam hal ini, minggu akumulasi itu sebenarnya mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 18 itu adalah minggu akumulasi. Dan kenaikan signifikan setelah akumulasi selesai itu bisa terjadi di area tanggal berapa saja. Nah, kalau kita mencoba mengkerucutkan, tanggal 11 Oktober ya, itu adalah tanggal yang ideal menurut gua untuk awal mula terjadinya bottoming dan naik. Nah, kalau kita perhatikan saham-saham yang menurut gue bisa untuk kita beli dan kemudian kita hold panjang, itu adalah BRI. Jelas, BRI itu gue udah ngomong bahwa buy BRI. Nih, buktinya di E-Club Super App, gue udah tungguin di 4750 sampai 4850, itu gue udah tungguin untuk beli di situ ya. Dan kenyataannya BRI itu bottomnya, kalau misalnya lu lihat, gue buka daily chart nih, bottom daripada BRI itu benar-benar keren banget. Bottomnya tuh di 4750, exactly titik terendah yang gue kasih di E-Club itu kena tanggal 8, bener-bener bottom di 4750 dan tutupnya di 5000. Terus untuk jangka pendeknya kemana? Nih, gue target tuh 5.550 itu jangka pendek. Dan kalau misalnya lu bisa tahan 2-3 bulan lagi, 6.400 itu adalah target yang lu mesti lihat di saham BBRI ini. Jadi lu bener-bener harus perhatikan besok ketika BBRI itu merah dikit atau mungkin terkonsolidasi, bisa menjadi kesempatan untuk kita masuk di saham BRI. Ya, Anda udah lihat chartnya kan, dan ini menarik banget untuk kita perhatikan karena memang outside bar yang terjadi di BRI atau bullish engulfing ini itu mengkonfirm banget bahwa ini saham udah selesai loh turunnya. Dari yang kemarin tiba-tiba drop, ada gap, ini adalah saatnya kita collect karena gap di bawahnya udah ditutup. Oke? Nah, time trader, gue mau kasih tips untuk ngebaca time trading kali ini. Kan kita udah tahu nih, tanggal 11 itu terjadi yang namanya vibrational date atau cluster di sana. Tetapi IHSG-nya itu tanggal 8 sudah mulai bereaksi. Jadi apa sebenarnya yang bisa kita lihat dari sini? Tanggal 9 sampai 11 itu adalah menjadi zone time support. Itu yang pertama kita lihat. Jadi artinya ketika kita sudah mendapatkan konfirmasi terjadinya reversal hari ini tanggal 8, dan kalau misal tanggal 9 dia running, maka proses bottomingnya itu udah selesai. Nah, terus bagaimana dengan tanggal 11? Tanggal 11 kemungkinan besar akan terjadi inversion cycle. Tetap
akan terjadi turning point, tetapi dia turning point-nya bisa menjadi peak formation. Jadi ini yang perlu lu pelajarin kalau misalnya lu ngelihat time tradingnya. Harga turun membentuk koreksi, tanggal 11 yang harusnya bottoming, berarti tanggal 9 dan 11 itu adalah range yang kita gunakan ya. Karena di tanggal 9 itu ternyata juga ada cluster secara time. Nah, ini yang penting sekali. Kenapa? Perhatikan baik-baik di sini. Ketika ISG-nya turun dari atas, turunnya itu candle-nya kecil-kecil dan kayak ngegesek pelan-pelan. Ini artinya tuh supply itu benar-benar turun secara kuat ya. Jadi dia setiap hari diecer sama dia. Si bandar tuh ngejual ecer. Nah, ketika bandar tuh ngecer jual kayak begitu, yang harus kita lakukan adalah pembalikan arah. Biasanya tuh nggak akan langsung sharp terbang ke atas. Bisa jadi dia bikin base di bawah, atau dia bisa 1 hari lebih cepat dan kemudian besoknya konsolidasi kecil baru dia terbang. Jadi kita perlu perhatikan tetap tanggal 11 itu akan menjadi patokan bahwa tanggal 11 itu akan jadi turning point. Kalau turning point-nya masih valid di bottom, kita beli. Oke, tapi pada saat dia udah terlanjur running sampai tanggal 11 dan kuat terus sampai tanggal 11, berarti siap-siap nanti tanggal 11-nya terjadi inversion. Ini adalah teori tentang inversion cycle. Kalian bisa Google tentang bagaimana inversion time cycle itu bekerja. Oke, jadi untuk sekarang kita bisa lihat tanggal 9 sampai 11 itu adalah range untuk time bottoming, dan mudah-mudahan nanti indeks kita setelah tanggal 8 bisa aja terjadi konsolidasi kecil dan running terus ke atas. Kalau itu adalah skenario yang terjadi, maka tanggal 11 itu valid menjadi confirm bottom dan silakan buy on weakness. Oke? With disclaimer tentunya. Ayo kita lanjutin. Nah, sekarang bagaimana saham-saham yang lain? Tenang, gue akan bagiin ke lo. Ingat kan, market merah selalu ingat Astronaci. Ini supaya kalian selalu ingat Astronaci. Ada beberapa saham yang bisa lo collect untuk medium range dan lo bisa dapetin 8-15%. Caranya gimana? Di bawah di deskripsi itu ada link khusus untuk lo bisa isi dan nanti akan dikirimin langsung ke email. PDF file, ada e-booknya untuk lo bisa lihat saham-saham apa aja yang bakal ngasih lo profit. Oke, jadi time trader. Kali ini di Hong Kong, gue udah bagiin ke lu apakah ISG itu sekarang kondisinya berbahaya. Menurut gue enggak. Ini adalah momen di mana ada koreksi yang menurut gue memang cukup signifikan. Tetapi koreksi dari tanggal 19 September itu merupakan momen di mana kita harusnya bersiap-siap untuk buy on weakness dan kita hold sampai akhir tahun. Jadi sekarang gue udah kasih tahu saham-sahamnya apa aja, tanggalnya apa aja, dan semoga lu bisa make money. Ingat, market merah, ingat Astronaci bersama time trading, obat anti nyangkut Anda, less loss, less pain. Sampai ketemu di E-Club Super App.